Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili adalah salah satu sahabat Nabi yang tersohor. Nama sebenarnya adalah Sudaih bin Ajlan. Akan tetapi kunyah atau julukannya mengalahkan nama aslinya. Ia lahir dan tumbuh di tengah suku Bahilah. Setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu sahabat yang banyak memiliki riwayat hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang rajin belajar ini pernah mendapat misi dakwah khusus dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dititahkan untuk menyebarkan Islam di kampung halamannya. Misi dakwah Abu Umamah di tengah suku Bahilah ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani sebagai berikut. Baginda Rasulullah SAW mengutus Abu Umamah Al-Bahili untuk berdakwah kepada kaumnya, suku Bahilah. Sesampainya di sana ia merasa sangat lapar. Sementara itu kaum Bahilah sedang asyik menyantap makanan yang terbuat dari darah. Mereka menyambut kedatangan Abu Umamah di tengah mereka. Selamat datang wahai Sudai bin Ajlan. Kami dengar kamu telah keluar dari agama nenek moyang untuk mengikuti lelaki-lelaki itu. Baginda Nabi SAW sindir mereka. Bukan seperti itu, aku hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau pula yang mengutusku untuk menawarkan Islam dan syariat kepada kalian. Jawab Abu Umamah. Bukannya menerima ajakan, mereka malah melecehkan Abu Umamah dengan mempersilahkannya bersantap bersama mereka. Kemari, makanlah bersama kami. Celaka kalian, aku datang untuk melarang kalian dari ini makanan darah. Aku adalah utusan baginda Rasulullah SAW, jelas beliau. Dengan telaten Abu Umamah mengajak kaumnya memeluk Islam, kendati mereka terus mendustakan dan menghinanya. Bisa saya minta sedikit air, aku haus sekali, pinta Abu Umamah ketika ia merasa sangat haus. Tetapi mereka menolak permintaan ini sembari berkata, tidak, kami akan membiarkanmu mati kehausan. Dalam keadaan lapar dan haus yang sangat itu, Abu Umamah pergi meninggalkan mereka. Hatinya sedih, namun ia berusaha tabah. Dibalutkannya kain surban di kepalanya. Lalu ia pun tertidur dalam cuaca yang sangat panas. Dalam tidurnya ia bermimpi disodori segelas minuman susu. Diteguknya minuman itu sampai puas dan perutnya terasa penuh. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasakan susu yang lebih lezat dari susu yang diberikan kepadanya waktu itu. Di tempat lain kaum Bahilah mulai dihinggapi rasa sesal atau perlakuan kasar mereka terhadap Abu Umamah. Salah seorang dari mereka berkata, seorang lelaki dari tokoh dan pembesar suku datang, akan tetapi kalian malah mencampakkannya. Hendaknya kalian mencarinya lalu memberikannya makanan dan minuman seperti yang ia inginkan. Mereka kemudian sepakat mendatangi sahabat Nabi itu dengan membawa makanan. Alangkah kagetnya mereka begitu melihat kondisi Abu Umamah yang malah tampak segar bugar. Aku tidak butuh makanan dan minuman dari kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikanku makanan dan minuman. Lihatlah kondisiku sekarang ini, ujar Abu Umamah sambil menunjukkan perutnya yang sudah penuh. Kaum Bahilah menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal itu sambil terheran-heran. Akhirnya mereka mengikrarkan diri masuk Islam. Mereka semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya di tangan Abu Umamah.
Kemasyhuran nama Abu Umamah Al-Bahili tak lepas dari banyaknya hadis yang ia riwayatkan semasa baginda Nabi SAW masih hidup. Ia dengan tekun menimba ilmu dari beliau dan mengamalkan ilmu-ilmu yang ia dapat. Ia menjadi satu dari sahabat yang berperan penting dalam melestarikan ajaran baginda Nabi SAW. Pada suatu ketika ia mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ucapan salam kesejahteraan bagi umat kita dan jaminan bagi ahli dhimam." Sejak detik itu Abu Umamah senantiasa memberi salam kepada setiap muslim yang dijumpainya. Ia tidak memandang apakah muslimnya ia jumpai itu anak kecil atau orang dewasa. Begitu bersemangatnya Abu Umamah menabur salam hingga nyaris tiada seorang pun yang pernah mendahuluinya mengucapkan salam. Hanya sekali saja ia didahului orang berucap salam, yakni ketika ada seorang Yahudi bersembunyi di balik pohon kemudian keluar dengan tiba-tiba untuk mengucapkan salam padanya. Abu Umamah menghardik lelaki itu dengan berkata, "Celakalah kamu wahai orang Yahudi, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Kamu adalah orang yang banyak mengucapkan salam dan aku tahu hal itu lebih utama. Aku ingin mendapatkan keutamaan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu." Jawab si Yahudi, "Sesungguhnya salam adalah akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami." Jelas Abu Umamah. Nilai berharga yang diperoleh Abu Umamah secara khusus dari baginda Rasulullah SAW adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pada suatu ketika ibunda Abu Umamah sakit keras. Baginda Rasulullah SAW memerintahkan Abu Umamah supaya mendampingi ibunya sampai tutup usia meski pada saat itu sedang berlangsung peperangan dengan kaum kafir. Setelah peperangan usai dan kaum muslimin memperoleh kemenangan, baginda Nabi SAW menziarahi makam ibunda Abu Umamah dan meminta rahmat baginya. Abu Umamah termasuk salah satu sahabat yang berbaiat kepada baginda Rasul SAW di bawah pohon pada tahun 6 Hijriah. Peristiwa itu dikenal dengan nama Baitur Ridwan. Sebagaimana para sahabat yang lain, Abu Umamah adalah pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan. Jika ia mendengar kalimat yang diucapkan baginda Nabi SAW, maka ia berusaha menghafalkannya. Karena itulah Abu Umamah banyak hafal hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Ia senang meriwayatkan hadis-hadis itu dalam setiap nasihatnya kepada sesama muslim. Lisannya tidak pernah dikotori oleh kalimat-kalimat bernada ucapan atau mengadu domba. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah membiarkan hal-hal yang bersifat duniawi masuk ke dalam pikirannya. Ia pernah berkisah bahwa pada suatu hari ia meminta baginda Rasulullah SAW menyuruhnya melakukan satu amalan yang bermanfaat bagi dirinya. Baginda Rasul SAW bersabda kepadanya, "Hendaklah kamu senantiasa berpuasa, karena pahala puasa tiada bandingannya." Sejak itu Abu Umamah beserta keluarga dan pelayannya selalu berpuasa. Mereka hanya makan roti kering dan garam saban hari serta tidak menyalakan api kecuali bila ada tamu. Sebagai sosok yang mendambakan kesuksesan akhirat, Abu Umamah belum merasa cukup dengan berpuasa setahun. Ia kembali menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, baginda telah menyuruhku mengerjakan amalan puasa. Kini aku berharap agar Allah memberiku manfaat kepadaku dengan amalan itu." Baginda Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Ketahuilah, kamu tidak bersujud pada Allah satu kali, melainkan Allah pasti mengangkat derajatmu dengan sujud itu, atau Dia akan menghapus dosa-dosamu karena sujud itu." Kendati bukan orang kaya, Abu Umamah tetaplah seorang dermawan.
Ia menginfakkan apa saja yang ada pada dirinya tanpa ragu. Istrinya pernah mengisahkan, pada suatu hari di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali uang 3 dinar. Tiba-tiba datang seorang pengemis meminta-minta di depan rumah. Ia memberi pengemis itu uang 1 dinar. Kemudian datang pula pengemis lain dan ia memberikan 1 dinar. Begitu pula yang terjadi untuk pengemis yang ketiga. Akhirnya aku marah dan berkata padanya bahwa kita sudah tidak memiliki apa-apa. Maka ia berbaring di atas tempat tidur dan menutup pintu sampai azan zuhur. Aku datang padanya dan membangunkannya. Ia pun pergi ke masjid dalam keadaan berpuasa. Karena kasihan kepadanya, aku meminjam uang untuk membeli makanan baginya saat berbuka. Ketika aku menyiapkan lampu dan makan malam, ia berkata, hidangan ini lebih enak daripada yang lain. Seusai makan malam, tiba-tiba salah seorang sahabatnya datang dan berkata kepadanya, wahai Abu Umamah, ini uang sebanyak 3.000 dinar sebagai keuntungan kerjasama dari uangmu beberapa tahun yang lalu. Lalu ia kemudian menengadahkan wajahnya ke langit sembari berbisik, uang 1 dinar dibalas dengan 1.000 dinar. Alangkah besarnya balasan Tuhan yang Maha Pemurah. Abu Umamah hidup sampai usia lanjut. Di masa tua keadaan badannya telah lemah dan kesehatannya menurun. Namun demikian ia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, baik di musim dingin atau di musim panas. Pada tahun 86 Hijriah, Abu Umamah tutup usia. Ia berhijrah menuju kampung akhirat untuk menikmati kehidupan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atau keimanan, kesabaran, kedermawan dan rasa syukurnya. Wallahu a'lam bishawab.